upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Direktur dan semua sivitas akademika yang ada di sini untuk memberikan bobot, memberikan muatan terhadap pendidikan yang sedang dijalankan oleh adik-adik semua. Saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa di Politeknik ini datang dari berbagai penjuru, ya. Bahkan tidak hanya dari wilayah Papua saja, juga ada dari wilayah Maluku, ya. Dan ini juga tidak hanya di Papua Barat Daya saja, tapi di semua Papua juga ini menjadi pilihan, ya. Pendidikan ini menjadi pilihan. Dan memang saat ini pendidikan vokasi seperti di Politeknik ini hari ini menjadi perhatian, bahkan menjadi suatu program yang prioritas bagi pemerintah. Oleh karena itu saya menyambut baik segala yang sudah dilakukan oleh Pak Direktur beserta jajaran, dan juga saya menyambut baik kepada adik-adik yang sudah memilih untuk melakukan, mendalami, mengikuti pendidikan di Politeknik ini. Zaman ini sudah berubah. Ya, dulu pembangunan kita itu kita sebut dengan gold development, pembangunan emas. Pembangunan emas itu yang dikerjain adalah tambang semua, Pak. Yang kuning-kuning itu, tambang-tambang itu. Jadi itu dulu, Pak. Kemudian berkembang ada lagi green development, ya, pembangunan hijau. Itu mulai yang dikerjakan ya, mulai kebun segala macam itu ya. Sekarang juga sudah mulai lagi dengan tadi yang Pak Direktur sampaikan, ya, blue development, jadi pembangunan biru. Makanya saya sengaja pakai baju biru ini datang ke sini, Pak Direktur, untuk secara simbolik menunjukkan bahwa saya mendukung penuh segala yang dilakukan di dalam rangka pembangunan biru ini, ya, pembangunan di bidang kelautan dan perikanan ini. Kita punya potensi yang luar biasa, ya, bukan hanya kita saja yang tahu, dunia tahu potensi kita perikanan sangat luar biasa, apalagi di wilayah kita ini, ya, mulai dari wilayah Sorong ini, Tambrau sana sampai ke Arafura sana itu potensi ikan, potensi kelautan itu luar biasa. Tapi saya juga mendapatkan laporan, Pak Direktur, dari teman-teman dari TNI maupun juga dari Polair, bahwa masih banyak, ya, yang kapal-kapal yang bukan kapal-kapal kita yang memanfaatkan potensi kita ini. Ya, masih banyak. Ya, nah, oleh karena itu kita masih harus bekerja keras. Kita masih harus bekerja bersama, ya, bersinergi untuk memperbanyak lagi sumber daya manusia yang punya keahlian di bidang kelautan dan perikanan untuk ikut memanfaatkan potensi kita ini. Sayang kalau potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan potensi yang luar biasa ini, tapi kita tidak manfaatkan. Ya. Jadi ini tantangan bagi kita, terutama adik-adik yang sedang mengikuti pendidikan di sini. Ini kesempatan terbaik, pilihan Anda tepat, ya, masuk di Politeknik ini, karena memang ini akan menjadi salah satu sumber kehidupan yang menjanjikan, ya, terutama karena dunia sudah melihat bahwa ternyata memang yang tadi saya bilang sumber daya yang di bawah tanah ini sudah mulai
habis dan sudah mulai dilihat harus dijaga kalau tidak membahayakan. Ya. Kemudian juga sumber daya kita di hutan-hutan juga sudah harus dijaga. Dan sekarang memang sumber daya laut ini yang harus dimanfaatkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Direktur dan teman-teman di Politeknik ini yang sudah memanfaatkan hibah yang kami berikan, ya, yang 1,5 miliar tahun 2023 dengan menyiapkan bis, kemudian fun track, ya, dan ini yang langsung bisa dimanfaatkan oleh taruna dan taruni. Ya. Untuk itu sebagai bukti komitmen saya dan teman-teman di Pemda, tahun ini juga kita sudah siapkan hibah kita. Ya. Walaupun karena memang semua anggaran secara nasional kita turun, Pak, jadi hibahnya turun sedikit juga. Ya. Kalau kemarin 1,5, tahun ini kita siapkan 1 ya Pak Kadis ya. Itu bisa dimanfaatkan. Karena memang tugas dari pemerintah provinsi salah satu adalah menopang, menunjang program-program vokasi. Ya. Nah, saya berharap ya adik-adik, nanti Pak Direktur kita akan bicara lebih lanjut bagaimana bisa kita sinergikan dan bagaimana kita bisa kerjasama untuk memastikan bahwa adik-adik yang sudah selesai ini juga bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi tidak selesai tanggung jawab kita sampai di sini. Tanggung jawab kita juga bagaimana mencarikan lapangan kerja, membantu mencarikan lapangan kerja sehingga mereka bisa langsung. Ya. Kita perlu mengembangkan pendekatan link and match itu. Ya. Jadi apa yang kita hasilkan itu juga yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Khusus kepada adik-adik, saya mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa merubah nasib kita, ya. Tidak ada yang bisa merubah seseorang, nasib seseorang, tidak ada yang bisa merubah nasib suatu kaum, ya, kecuali orang itu sendiri. Jadi jangan pernah mengharapkan orang lain yang merubah nasib kita. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita kemudian belajar sungguh-sungguh, kita punya komitmen untuk menjadi yang terbaik, ya, maka pasti akan menjadi yang terbaik. Ya. Saya biasa mengatakan ada salah satu pendapat dari seorang ahli, ya, yang bernama McLaren, sebagai manusia itu kita butuh 3 hal yang paling utama, ya, khusus sudah di adik saya ini. Ya, yang pertama kita membutuhkan yang namanya need achievement, kebutuhan akan prestasi. Siapa saja kita yang menyatakan dirinya manusia harus butuh prestasi. Kalau ada manusia tidak mau berprestasi, hanya mau ogah-ogahan saja, ya, mau hidup biasa-biasa saja, tidak mau hidup yang lebih baik, diragukan kemanusiaannya. Ya. Jadi kalau sekali menyebutkan manusia, maka kita harus berlomba-lomba untuk berprestasi. Makanya kenapa kita sekolah SD, kita mau sekolah SMP.